Lawan kita itu luar biasa, uangnya banyak bener. Satu-satunya kita bisa menandingi itu hanya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau ngejar uang kalah kita. Lalu saya ngobrol dengan teman-teman, gimana kita mampu mengalahkan yang seperti ini? Cuman satu, adu militansi, adu keringat. Saya percaya kita punya butiran keringat jauh lebih banyak dibandingkan yang mereka miliki, dan kita mau mengorbankannya jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Yakin saya sakit, dan saya berpikir mana lebih mahal Adian dan negara ini? Negara lebih mahal dari Adian? Oke, kalau gitu kita harus pulang untuk memperbaiki negara yang sakit tanpa memperdulikan penyakit kita. Kemarin saya mengumpulkan seluruh tim pemenangan Adian Api Tupulu, dan saya bilang kita memulai lagi pertarungan terhormat kita, dan kita akan bertarung sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, dan seterhormat-hormatnya. Kita sampaikan pada siapapun, tidak akan ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas curangan. Tidak ada kemenangan yang bisa dibanggakan di atas paksaan dan intimidasi. Dan menurut saya, kawan-kawan muda, kawan-kawan yang terhormat yang berkumpul sore hari ini di sini, jadilah saksi-saksi sejarah di TPS masing-masing. Halo, selamat ketemu kembali dengan Lambe Sundel. Mari kita uji hasil survei approval rating Jokowi. Efek pengaruh Jokowi kepada PDIP. Kita uji dahulu approval rating Jokowi. Kita uji dengan elektabilitas Prabowo dan Gibran. Konon pasangan Prabowo dan Gibran akan menjadi gabungan kekuatan, dua kekuatan besar, yaitu kekuatan Prabowo dan kekuatan Jokowi. Kekuatan Prabowo digabungkan dengan kekuatan Jokowi. Katanya approval rating Jokowi sangat tinggi, tapi tidak tercermin dalam elektabilitas pasangan Prabowo dan Gibran. Kalau pilpres harus berlangsung 2 putaran, karena 2 putaran berarti situasinya jadi berbalik 180 derajat. Bahkan 2 putaran bisa berarti kiamat bagi mereka. Karena 2 putaran berarti kekalahan bagi mereka. Hal itu dikarenakan loyalis Jokowi saat ini tinggal sedikit. Bertolak belakang dengan approval ratingnya, loyalis Jokowi tinggal 15%. Bahkan ada yang bilang tinggal 5%. Pada Pilpres 2019, Jokowi mendapat 55,5% suara, sedangkan Prabowo mendapatkan 44,5% suara. Tapi hasil survei Prabowo saat ini cuma di kisaran 43%, malah jadi rendah dari hasil Pilpres 2019. Kok malah berkurang? Bukankah sudah ada tambahan dari Jokowi Effect? Malahan lebih rendah lagi menurut Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan rendahnya elektabilitas mereka, tidak sampai 40%. Itulah hasil survei Litbang Kompas yang terpercaya. Tapi mengapa tidak mencerminkan gabungan kekuatan mereka? Tidak mencerminkan kekuatan Prabowo dan Jokowi? Sama sekali jauh api dari panggang. Ada apa dengan Jokowi Effect? Berapa sebenarnya efek dukungan Jokowi bagi Prabowo? Dan berapa sebenarnya kekuatan Prabowo sendiri saat ini? Pemilih Prabowo di Pilpres 2019 adalah sebesar 44,5%. Dari angka itu, diperkirakan ada sekitar 15-20% yang akan beralih memilih Anies. Sehingga pemilih Prabowo di 2019 itu kini tinggal 25 hingga 30%. Sedangkan hasil survei saat ini, Prabowo ada di kisaran 40-43%.
itu berarti ada tambahan dari loyalis Jokowi. Ya, loyalis Jokowi cuma tinggal 10% hingga 15%, sehingga elektabilitas Prabowo dan Gibran pun cuma 40-43%. Padahal sebelumnya diperkirakan bisa lebih dari 60%. Bahkan ada yang sesumbar bisa mencapai 70%. Ternyata sesumbar mereka tidak akan jadi kenyataan. Sesumbar tinggal sesumbar, omong kosong saja. Approval rating Jokowi cuma pepesan kosong di Pilpres 2024 ini. Bahkan koktail efeknya pun tidak terbukti. Sejak Pilpres sebelumnya, tidak ada efek Jokowi bagi PDI. Hasil survei sebelum PDI Perjuangan mengumumkan pencalonan Jokowi ada di kisaran 19%. Katanya, kalau mengusung Jokowi, maka PDI Perjuangan bisa mendapat 30%. Kenyataannya, hasil pemilu 2014 malah tidak sampai 19%. PDIP malah turun karena mengusung Jokowi. Begitu juga efek Jokowi terhadap Golkar di pemilu 2019. Golkar malah turun setelah ikut mengusung Jokowi. Pepesan kosong Jokowi's efek dan hasil survei terkini masih di kisaran 19%. Ulala, ternyata pengaruh Jokowi memang gak ngefek PDI Perjuangan. Upaya penggembosan PDI Perjuangan oleh para loyalis Jokowi awalnya mendukung Ganjar, tapi mereka mengaku kecewa dengan Megawati dan Ganjar, sehingga mereka menarik dukungan dari Ganjar ke Prabowo. Kalau benar begitu, berarti para Jokowi itu malah mengkhianati nurani mereka sendiri. Malah ada yang bilang mau menenggelamkan PDI Perjuangan. Ternyata tidak berdampak. PDIP masih saja di kisaran 19%. Para Jokowis, yaitu PSI dan loyalis Jokowi, tak berhasil menggembosi PDI Perjuangan. Yang kena getahnya dari upaya penggembosan oleh para Jokowis itu adalah pilihan nurani mereka sendiri. Bukankah mereka mengaku awalnya mau mendukung Ganjar? Yang paling mengenaskan adalah sikap PSI. Privilege simulacra inconsistent adalah sikap mereka. Partai Mawar pun tampaknya akan kembali gagal masuk Senayan. Kali ini, saat ini mereka sedang berebutan efek pengaruh Jokowi. Bukan lagi berebutan dengan PDI Perjuangan, tapi berebutan dengan sesama koalisi mereka sendiri. PSI berebutan masa dengan Gerindra, Golkar, dan PAN. Kita sebenarnya miris melihat mereka perang baliho yang dimulai oleh PSI. Kita tunggu saja hasilnya tanggal 14 Februari nanti. Kita mau saksikan buktinya. Apakah approval rating Jokowi itu hasil survei beneran atau hasil pansos?